Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari, NIM 1911014 dari Prodi S1 Farmasi semester 2 kelas A, Universitas Kader Bangsa Palembang. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang stabilitas obat. Sesuai dengan judul, yaitu stabilitas obat. Data tentang stabilitas obat ini berkaitan erat dengan kualitas obat tanggung jawab dari industri farmasi, yaitu terutama apoteker sebagai penanggung jawab produksi. Stabilitas obat dalam rangka menjamin kualitas sediaan farmasi setelah diproduksi hingga sediaan tersebut sampai di tangan konsumennya. Dan kualitas dari suatu sediaan farmasi dapat diartikan sebagai berikut, yaitu mengandung masing-masing bahan aktif seperti yang tertera pada etiket sediaan dalam batas spesifikasi yang sudah ditetapkan secara resmi, dan mengandung jumlah bahan aktif yang sama antara suatu satuan dosis dengan satuan dosis berikutnya, bebas dari zat asing, terjaga potensinya, ketersediaan terapeutik, dan penampilannya sampai saat digunakan oleh pasien. Pada saat digunakan, akan melepaskan bahan aktif untuk mencapai ketersediaan secara hayati. Stabilitas juga memiliki jenis menurut Farmakope Indonesia yang keempat. Pertama, stabilitas kimia. Yang kedua, stabilitas fisika. Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi. Yang keempat, stabilitas terapi. Dan yang terakhir, stabilitas toksikologi. Baiklah, saya akan menjelaskan atau memaparkan stabilitas atau jenis-jenis stabilitas tersebut. Yang pertama itu ada stabilitas kimia, yaitu setiap zat aktif mempertahankan keutuhan kimiawi dan potensi yang tertera pada etiket dalam batas yang dinyatakan dalam spesifikasi. Yang kedua, stabilitas fisika, yaitu mempertahankan sifat fisika awal termasuk penampilan, kesesuaian, keseragaman, disolusi, dan kemampuan untuk disuspensikan. Yang ketiga, stabilitas mikrobiologi, yaitu sterilitas atau resistensinya terhadap pertumbuhan mikroba ini dipertahankan sesuai dengan persyaratan yang dinyatakan. Zat antimikroba yang ada mempertahankan efektivitasnya dalam batas yang ditetapkan. Yang keempat, stabilitas terapi. Efek terapi tidak berubah selama usia bina sediaan. Dan yang terakhir ada stabilitas toksikologi, yaitu tidak terjadi peningkatan bermakna dalam toksisitas selama usia bina, misal pembentukan senyawa epitetrasiklin dan antiprotetrasiklin dalam suspensi tetrasiklin. Stabilitas farmaseutik juga bermakna luas. Interpretasi paling umum adalah stabilitas kimia suatu senyawa obat di dalam suatu sediaan, dan kinerja suatu obat jika diberikan sebagai tablet, kapsul, sirup, ataupun injeksi tidak hanya ditentukan oleh isi atau konteks dari sediaan tersebut, yaitu bahan aktifnya, tetapi juga oleh sifat farmaseutiknya, yaitu disolusi, disintegrasi, kekerasan, dan lain-lain. Nah, bagian yang terlibat dalam monitoring stabilitas dalam suatu industri yaitu yang pertama, stabilitas preklinik atau kompatibilitas stabilitas dalam makanan dan bentuk-bentuk lain untuk toksikologi. Yang kedua, stabilitas eksperimental, yaitu stabilitas dari batch pertama yang dikembangkan. Yang ketiga, stabilitas post-eksperimental, uji klinis dari batch pertama skala pilot yang menjadi dasar dalam mengajukan NDA untuk menetapkan masa kadaluarsa sementara. Yang kelima, stabilitas batch produksi atau pemantauan rutin, merupakan pemantauan stabilitas produk untuk mendapatkan data statistik. Yang terakhir, stabilitas pilot, yaitu menyangkut stabilitas karena perubahan formula atau proses formulasi produk yang sudah ada. Diperlukan apabila karena ada alasan tertentu, perubahan harus dilaporkan untuk melengkapi amandemen registrasi obat. Pengujian ini biasanya berupa pengujian dipercepat
Penekanannya terutama pada interpretasi dalam data uji dipercepat. Pada titik ini, order reaksi telah diketahui, maka ekstrapolasi data. Di sini juga ada beberapa definisi resmi dari VDA Guidelines. Stabilitas, yaitu kemampuan suatu produk obat untuk bertahan dalam batas spesifikasinya agar menjamin identitas, kadar atau strength, kualitas dan kemurniannya. Strength adalah kadar zat aktif dan bahan-bahan tambahan lain yang perlu ditentukan, seperti alkohol pengawet pada sediaan injeksi. Uji dipercepat atau stress testing, suatu uji yang desain untuk mempercepat penguraian kimia atau fisika suatu bahan obat atau produk obat dengan menggunakan kondisi penyimpanan yang berlebihan. Tujuannya untuk menentukan parameter kinetika untuk memperkirakan waktu kadaluarsa atau tentatif sementara. Expiration date atau tanggal kadaluarsa, waktu yang tertera pada label kemasan suatu produk obat yang menunjukkan waktu di mana obat masih bertahan dalam batas spesifikasinya. Jika memuat tanda dalam bulan dan tahun, berarti produk diharapkan masih dalam batas spesifikasinya sampai hari terakhir bulan tersebut. Proses penguraiannya yang menurunkan stabilitas obat dalam suatu formulasi berlangsung dengan laju tertentu. Laju degradasi tersebut dipengaruhi oleh konsentrasi reaktan, suhu, pH, dan katalisator. Di sini ada juga proses penguraian obat. Yang pertama itu oksidasi, kedua hidrolisis, ketiga isomerisasi, yang keempat fotolisis, dan yang kelima polimerisasi. Di sini saya juga akan menjabarkan satu persatu. Oksidasi. Proses oksidasi dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu pertama, mekanisme secara autooksidasi, yang kedua, reaksi oksidasi yang terjadi karena kehilangan elektron tanpa penambahan oksigen. Mekanisme secara autooksidasi yang melibatkan reaksi dengan molekul oksigen. Radikal bebas adalah molekul atau atom yang mengandung satu atau lebih elektron tidak berpasangan. Dan radikal ini cenderung menarik elektron dari senyawa lain sehingga terjadi oksidasi. Pada mekanisme ini juga terjadi tiga fase, yaitu inisiasi, propagasi, dan terminasi. Hasil utama reaksi autooksidasi yaitu senyawa hiperoksida yang putus. Hasil-hasil uraian ini menyebabkan tengiknya lemak dan minyak. Laju reaksi autooksidasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tingkat kejenuhan ikatan, temperatur, logam-logam berat, wujud zat yang teroksidasi oksigen. Dan reaksi oksidasi yang terjadi karena kehilangan elektron tanpa penambahan oksigen. Pada mekanisme ini, dengan adanya setengah sel oksidasi menyebabkan terjadinya setengah sel reduksi. Menurut hukum Nernst, di sini ada rumusnya ada di gambar. Reaksi ini akan berlangsung spontan bila potensial oksidasinya positif. Nah, di sini juga ada potensial standar sel dapat dinyatakan sebagai E sel sama dengan E OX dikurang E red. Keterangannya E sel yaitu potensial standar sel. E OX potensial oksidasi setelah sel. E red potensial reduksi setengah sel. Nah, dengan meningkatnya potensial standar oksidasi, berarti semakin besar perbedaan antara potensial setengah sel oksidasi dan reduksi, sehingga terjadi reaksi oksidasi. Yang kedua, hidrolisis. Solvolisis atau obat dapat terurai karena bereaksi dengan pelarut. Jika pelarut yang digunakan adalah air, maka disebut hidrolisis. Hidrolisis merupakan mekanisme penguraian yang paling umum terjadi pada produk farmasi yang mengandung air. Hidrolisis juga melibatkan interaksi obat dengan pelarut. Biasanya air atau alkohol yang dikatalis oleh ion hidrogen H+ atau ion hidrosida OH-. Reaksi kimia ini juga menyebabkan terjadinya pemutusan ikatan pada molekul obat yang mengandung gugus ester, amida, lakton, dan inti laktam.
Yang ketiga, isomerisasi. Proses yang menyebabkan terjadinya perubahan suatu obat menjadi isomer optiknya. Hal ini dapat menjadikan obat non-aktif secara biologis atau terjadi penurunan aktivitas. Yang keempat, fotolisis. Proses penguraian obat terjadi bila sediaan obat terkena paparan radiasi elektromagnetik dan disebabkan oleh energi yang diserap dari sumber radiasi. Ada dua mekanisme utama penguraian secara fotolisis. Yang pertama, penguraian fotokimia primer, yang kedua reaksi fotokimia sekunder. Penguraian fotokimia primer yaitu molekul obat sendiri menyerap energi dari sumber radiasi. Reaksi penguraiannya lebih terjadi bila radiasi yang diserap adalah sinar ultraviolet. Reaksi fotokimia sekundernya yaitu menyerap energi radiasi adalah molekul lain di dalam sediaan yang kemudian akan mentransfernya ke molekul obat. Dan yang terakhir, polimerisasi. Pada proses ini terjadi penggabungan dua atau lebih molekul obat menjadi molekul kompleks yang dapat diikuti dengan penurunan aktivitas biologi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.